Oke guys, welcome back to my channel ya. Kita akan melihat nih kemana arah Bitcoin ya kan. Setelah sebelumnya di video terakhir gua itu di sini ya, gua bilang Nah, dia koreksi ke atas kan. Ini baru kemarin ya kan. Dan sekarang ketika dia hit daripada support trendline sekaligus key levelnya, di sini dia berhasil pump guys. 3% lah let's say. Nah sekarang pertanyaan adalah pumpnya ini dia akan jadi yang namanya bullish lagi atau justru pump di sini itu hanyalah pergerakan koreksi naik sebelum akhirnya dia turun terjun guys. Nah, yang perlu kita tahu supaya jawaban yang jelas adalah kita lihat dulu di sini. Dari segi momentum yang pertama, kalau based on trend jelas banget bearish, oke. Dan di sini area support dia rebound bullish engulfing. Oke, artinya di sini kita dapat melihat bahwa ada buyer yang mulai kembali masuk. Nah, tapi buyer ini kuat atau enggak? Kita bisa lihat dari segi momentum. Pakai aja IMA21. Dan kalau kita cek IMA21 bahwa buyers itu masih di bawah IMA21, guys. Artinya belum secara terang-terangan nih terkonfirmasi. Buyer di sini ada momentum, tapi belum dikonfirmasi. Jadi bisa jadi kemungkinan adalah buyer di sini itu hanya untuk naik sedikit guys, sebelum akhirnya nanti seller kembali masuk. Karena kita tahu dari based on momentum, seller sangat dominan ya kan. Kalau kita cek juga, nah ini deras banget turun, dia koreksi sedikit, 6% dibanting lagi dari pucuk ke bawah 9%. Oke, artinya kita tahu ya kenaikan di sini itu cumalah pergerakan koreksi. Itu clue yang pertama. Oke, dan sebelumnya di video gue juga gue bilang kan ada value gap, seharusnya dia bisa naik untuk turun ke bawah. Itu yang pertama. Terus kalau dari sisi key level kita bisa cek juga di sini. Pahitnya adalah ya pain pointnya nih ya, pahitnya dia bisa naik sampai ya let's say 69-70 lah. Nah, karena 70.000 juga sekaligus area psikologis. Itu pahitnya. Kita tunggu nanti di sesi US Open. Bisa aja ketika dia naik ke sini sedikit aja, nggak nyampe 70, dia udah dibanting lagi guys. Oke. Kenapa itu bisa terjadi? Karena yang pertama, per pagi tadi ya, kalau kalian cek ini tadi ya kan, tadi malam nih, Presiden Trump US called take the oil in Iran. Artinya dia mau take control oli di Iran. Dan biasanya terjadi ketika oli itu dikontrol oleh Trump, ya besar kemungkinan ya harga oil dia karena kalau kalian cek juga di sini US oil. Nah, kita lihat per tadi ya. Dia di sini juga berhasil pump. Oke. Ini per tadi ini 27, 28, 30. Di sini berhasil pump dulu ke atas tuh. Sebelum akhirnya dia turun lagi ke bawah. Dan ini di Bitcoin ya, kalau kalian cek per tadi pagi ini ada pergerakan cukup manipulatif. Ketika berita itu rilis ya kan, dia di per pagi tuh jam 5 bereaksi langsung harga. Di sesi mulai masuk sesi Asia di sini bereaksi dan akhirnya dia dibawa pump lagi guys. Ini news effect. Tapi secara mid term to long term ini menyebabkan yang namanya tekanan terhadap risk aset itu akan lebih dominan atau lebih agresif secara sellernya. Itu yang perlu kita tahu. Jadi untuk kita lihat jangka menengah, artinya potensinya adalah ya masih besar kemungkinan untuk turun. Oke, jadi ini clue yang kita dapatkan. Dan yang kedua, kalian bisa cek di sini. Di liquidation heat map sebenarnya kan, kemarin kita bahas juga. Masih ada sedikit kita based on weekly ya. Kita lihat di sini. 70.000 adalah area yang cukup krusial menjadi magnet. Oke. Untuk Bitcoin besar kemungkinan bisa retest ke area tersebut 70k. Itu pain pointnya, oke. Jadi kita tahu dari data ini ya besar kemungkinan ini valid sebagai area POI atau yang high probability untuk bisa seller kembali masuk. Oke. Nah, kalau kita cek sekarang di sini secara untuk orang yang short position sebenarnya nggak terlalu berat banget dan justru banyak yang long nih. Arti kita tahu nih, oke. Besar kemungkinan ketika ini banyak numpuk, ya besar kemungkinan dia akan kembali turun guys. Itu lebih besar daripada dia kena potensi kenaikan yang besar. Secara probabilitas itu lebih besar untuk turun karena ini banyak order yang numpuk nih. 66 jadi 65, ya besar kemungkinan dari sisi seller di sini kan. No, kalian cek di sini. Akan melibas semua posisi yang long. Oke. Meskipun kita tahu dia bisa naik, ya 67 juga bisa di hit dulu, tapi besar kemungkinan untuk naik ke arah 70.000 itu ya cukup berat lah kita bisa bilang. Jadi besar kemungkinan dia tendensinya adalah turun. Itu dari sisi liquidation heat map. Oke, kita cek ke chart lagi. Jadi kalau kita cek based on weekly time frame ya, ini weekly time frame
di weekly time frame sebenarnya kita di sini close per minggu ya kan, per minggu ini nih. Ya kalau saya ekspektasi sebenarnya nih ya cuma sekedar sideways aja gitu kan. Dan memang sekarang berada di titik supportnya ketika dia berhasil tap daripada area demand di sini. Oke, itu di sisi weekly dan mulai menjemput dari EMA21 nih. Ini bisa jadi kemungkinan juga nih kalau dia valid untuk naik, dia akan jemput atau bahkan yang terjadi adalah di sini turun dia. Makin lama membentuk low yang lebih membentuk high yang lebih rendah di sini. Sebelum akhirnya dia terjun lagi ke bawah sini. Nah, itu dari sisi weekly time frame. Kalau kita cek daily time frame ya nggak ada yang berbeda juga ya. Karena emang sebelumnya udah dibahas juga ya potensinya dia tetap tendensinya turun. Dan kalau kita lihat dari sisi lower time frame ya 1 jam kita cek. Nah, 1 jam sebenarnya di sini merupakan fair value gap juga ya. Kalau kita cek di daily tadi, nah ini fair value gap ya kan. Kita tanda lagi fair value gap sedikit tipis memang, udah hampir ke hit dan di atas juga ada fair value gap lagi. Artinya dua range ini yang harusnya bisa dikunjungi oleh Bitcoin karena ini merupakan bertepatan dengan EMA21. Oke, kita cek nih 1 jam. Sebenarnya untuk 1 jam sendiri kita clear out dulu lagi. 1 jam sendiri di sini trennya masih cenderung bearish guys. Oke. Dia masih cenderung bearish. Kenapa bearish? Kita bisa cek di sini nih. Ini titik high terakhir. Kita tandain. Titik high terakhir, titik low. Kan di sini berhasil membuat titik high. Di mana high ini lebih rendah. Oke, itu yang pertama. Dan membentuk low lagi paling rendah. Dan di sini dia berhasil sweep dulu nih. Di sweep. Kita sebutnya sweep. Dia berhasil di sweep dan harga kembali rebound. Dan untuk 1 jam sendiri kalau kita cek di sini. Nah, secara trend internal structure ya, kita bicara internal structure. Sebenarnya ini sudah menjadi yang namanya bullish dulu guys. Oke, kita tandain ini sebagai, nah, artinya di sini sudah bullish dulu nih. Tapi bullish dari sini sudah terhimpit guys. Bullish di sini udah lemah banget nih. Ini memang trend bullish tapi kita tidak bisa dia expect akan seperti ini guys. Kenapa? Karena kita tadi tahu ini merupakan ada fair value gap kan, plus titik high terakhir poin di sini. Artinya trend bullish di internal ini udah mepet banget. Udah berhimpitan dengan key point yang cukup penting di higher time frame. Nah, fair value gap yang kita tandain tadi di sini. Ya, artinya bullish di sini ya cuma naik sedikit doang. Sweep dulu bisa jadi nanti open US market dia naik sedikit ngetap nih, dia dibanting lagi turun ke bawah. Jadi kita kalau cek di sini memang tendensinya adalah memang bullish tapi kita tidak bisa expect untuk long sebenarnya guys. Kenapa? Karena udah mepet banget nih. Ketika kita pengen long pun mungkin naik di sini tapi nggak maksimal untuk naik lebih tinggi. Kenaikannya akan terhambat. Itu yang perlu kalian ketahui. Dan ditambah kenaikan di sini pun tidak meyakinkan. Memang candlesticknya hijau, tapi banyak wicknya guys. You can check ya kan. Ini banyak wicknya nih. Ini wick juga nih. Kalau kalian cek ini wick. Banyak buntut ya. Kalau saya pribadi ya tidak menganggap ini yang strong gitu loh. Itu dari sisi Bitcoin ya. Artinya kita bisa melihat memang kenaikan di sini itu just correction move gitu. Sebelum akhirnya mungkin dia untuk siap turun lebih dalam lagi. Itu dari sisi Bitcoin ya. Kalau kita cek USDT dominan, kemarin kita bahas juga bahwa USDT dominance itu harusnya bullish ya. Dan per pagi ini tadi saya lihat dia mengalami drop ketika tepat menyentuh liquidity. Ketika dia tap liquidity, di sini langsung dibanting turun guys. Oke, kalau kita cek ya kan, ini kita pakai pattern aja nih. Kita hilangin dulu semuanya biar nggak bingung. Kita cek di sini, based on pattern ini ya bisa jadi yang namanya pattern double top. Oke, dan dia berhasil breakdown dari neckline-nya di sini. Ini sederhana aja ya, simple price action. Ya artinya so far sekarang harusnya dia bisa mungkin koleksi dulu ke atas ini sedikit, sebelum akhirnya drop lagi ke bawah. Dan kalau kita cek, ini masih ada demand yang fresh yang belum dihit, ya besar kemungkinan ini pullback dari kenaikan sebelumnya. Kalau kita clear out semua nih, nah kita lihat di sini trend dari USD dominan ini high point terakhir, ini low point, ini high point, ini ada low point terakhir, ini high pointnya, ini low pointnya juga masih valid, ya kan? Ini masih low pointnya dan di sini high point. Nah sekarang lagi cari yang namanya low-nya nih, di manakah? Apakah di sini? Apakah di sini? Jadi, selama USDT dominance itu turun ke sini, let's say, dan tidak menembus daripada low di sini, ya kan? Ini tidak tembus nih. Ini tendensinya masih bullish, guys. Jadi, so far hati-hati. Ketika dia terjadi penurunan sini, bisa aja tiba-tiba dia lanjut naik. Karena tren di sini jelas banget naik. Kalau kita tarik trend line pun sama, guys. Kita tarik trend line nih dari lower. Nah,
titik pertama di sini hubungan ke titik yang kedua di sini. Nah, ini bisa jadi potensi yang ketiganya. Sebelum akhirnya dia bisa bouncing lagi. Oke. Kalau kita lihat USDT dominance itu bullish, nah artinya ini berlawanan. Aset kripto atau Bitcoin khususnya berpotensi besar akan bearish. Oke. Nah, kalau kita cek di sini juga ada merupakan previous SNR ya. Kalau kalian cek di sini previous SNR yang bisa jadi ini tahanan dari USDT dominance nih. Oke. Yang kedua, pahit-pahitnya dia bisa drop turun dalam sampai sini. Ini kurang lebih sampai di harga 7,6%. Ini pahit-pahitnya. Kalau selama dia masih holding di atas SNR ini di harga kurang lebih ada di 7,9, ini masih potensinya besar adalah dia naik dulu ke atas nih. Bisa jadi nanti open US dia tap sedikit dia naik lagi ke atas. Kalau kita tarik Fibonacci, dan ini saya akan validasi bahwa area yang pertama ini merupakan key levelnya juga karena ini golden pocket dan ini kalian cek. Nah, artinya area di sini ini merupakan golden pocket nih guys. Dan saya bilang kan saya tanpa Fibonacci, saya udah pakai area doang. Ini juga divalidasi oleh Fibonacci. Kita dari titik low ke swing high, dapat nih area key levelnya. Ya artinya potensi ini pullback doang nih. Tetap hati-hati nih kalau lagi ngelong. Ya kalau scalping yang namanya high risk ya nggak masalah. Yang penting kalian terima resikonya. Tapi kalau buat saya pribadi, saya akan prefer untuk nunggu yang namanya pergerakan impulsifnya. Dimana ketika USD dominance mulai ngetap dan ada rejection candle, saya akan ambil short di beberapa koin khususnya Bitcoin gitu. Oke, itu jadi outlook makronya secara metrik USD dominance. Dan kalau kita cek based on dari total 3. Nah, total 3 di sini kita clear out dulu semua ya. Kita masuk daily time frame. Total 3 di sini sebenarnya outlooknya nggak banyak berubah. Yang kita dapatkan di sini hanyalah fast breakout namanya. And then price going lower lagi nih ke bawah. Oke. Going lower lagi ke bawah dan sekarang potensinya adalah pergerakannya kurang lebih seperti ini. Dimana dia ada drop, koreksi lagi ke atas nih. Bisa dinaik dulu sedikit ke atas sebelum akhirnya dia drop lagi ke bawah. Karena kita lihat di sini ada yang namanya support level. Nah, kalau sekarang ini total 3 masih nanggung. Artinya secara total 3 ya kan koin-koin nih mayoritas tendensinya bearish based on daily time frame. Oke. Beberapa minggu depan masih still bearish. Kalau kita cek dari sisi lower time frame, let's say 4 jamnya deh. 4 jam pun sama divalidasi. Di sini kalau cek ada low, high, dia low lagi. Di sini ada sweep kan. Sedikit. Nah, ini masih cenderung bearish guys. Artinya ya kenaikan di sini just a correction move. Kalian cek di sini ada SNR. Sementara total 3 kalau nggak berhasil tembus nih daripada SNR di sini, ya kan ini SNR support di breakdown. Jadi yang namanya resisten guys. Dan sekarang kembali dites lagi. Kalau ada rejection lagi, dia membuka ruang untuk turun lebih dalam. Nah, ini masih 50-50 nih. Dia masih tertahan di SNR, tapi tendensinya adalah dia akan turun atau bearish. Oke, kalau kita cek dari segi momentum. Nah, di sini sudah terlihat fake out ya. Kalau kita cek aja nanti tunggu open US ya, karena terlihat seperti menembus nih. Menembus daripada IM1. Dan terkadang biasanya ini kalau masuk open US yang saya sering temuin adalah berhasil drop lagi ke bawah. Dimana ada false breakout dulu sama di sini. Ketika dia di sini tembus ya kan, dia tembus, dia turun lagi ke bawah guys. Nah, dan di sini ditembus lagi, dia diturun lagi ke bawah. Selama tendensinya bearish, IM1 itu cuma acuan kita untuk melihat dinamis resisten. Karena menurut saya pribadi, resisten itu bukan satu titik area yang pasti, just area. Oke, dan kalau kita lihat di sini, kalau closing candle-nya 4 hour nanti, wah ada inverted hammer seperti ini. Nah, ini membuka ruang juga, ini akan tervalidasi guys. Dia akan kembali drop ke bawah menuju ke support level di daily. Jadi tendensinya masih benar-benar bearish banget. Kita cek Ethereum ya. So far Ethereum, dimana kemarin kita bahas juga di sini, dia berhasil ya kan. Kita udah tandain ya di 4 hour kalau salah. Nah, dia harusnya dia nge-tap, dia turun. Di sini dia berhasil nge-tap guys. Dia nge-tap nih, ada value gap kan. Dia nge-tap sedikit, dia drop ke bawah. Dan sekarang kembali retest nih. Kembali retest di sini. Nah, sekarang apakah peluang kita untuk ngambil long lagi? Kalau saya masih belum yakin ini akan terjadi namanya rejection. Kenapa? Karena yang pertama, kalian cek dulu di sini ya, kita clear out dulu. Yang pertama, ini kenaikannya masih cukup impulsif sih. Oke. Saya akan nunggu mungkin beberapa candlestick untuk memastikan candlesticknya sudah slowing down dulu nih. Mungkin beberapa candlestick merah baru saya bisa asumsikan ini sudah ada tanda-tanda rejection. Kalau kita cek based on candlestick, ini sebenarnya udah ada rejection, tapi belum tervalidasi.
Ditambah masih di sesi Asia. Biasanya sesi Asia London itu masih banyak pergerakan yang manipulatif. Oke, pergerakan realnya nanti di sesi US-nya. Tapi kalau kalian tipe yang agresif, ya let's say entry based on area di sini, ini masih valid. Oke, masih valid sebagai untuk area short sebenarnya. Ya, short di sini ini disclaimer on ya, sekali lagi, dan di your own research, not financial advice. Analisa saya bisa salah. Oke, jadi dia tetap di lihat-lihat juga, jangan langsung hajar entry. Kalau saya buat plan yang mungkin saya akan buat plan seperti ini. Tapi akan saya nunggu beberapa candlestick lagi, nggak akan hajar sekarang. Itu. Ini udah tanda-tandanya nih, ya kan, tapi belum terkonfirmasi. Jadi untuk Ethereum tendensinya buat saya pribadi emang masih 50-50, tapi cenderungnya adalah untuk turun dulu ke bawah. Itu untuk Ethereum. Oke. Kalau kita lihat Solana nih. Solana juga sebenarnya nggak banyak berubah juga ya. Beberapa hari terakhir ya so far memang masih sama-sama aja. Sama seperti Bitcoin ya kan. Ini juga ada area high resistance. Di sini juga dia udah break out dari titik swing high. Nah, ini udah pepet banget nih. Jadi kenaikan mungkin bisa jadi seperti ini. Sebelah kiri dia drop lagi turun ke bawah. Tendensi masih turun, ya kan? Kenaikan di sini hanyalah ngambil jemput orderan yang belum terjemput di sini. Atau istilahnya selling power lagi yang lebih besar untuk turun atau ngisi bensin kasar gitu. Nah, jadi so far untuk outlooknya adalah coba perhatikan nanti di level 86. Kalau dari rejection candle, potensinya adalah dia akan turun atau bahkan nggak nyampe sini. Ini jadi sweep liquidity. Oke, kalian perlu perhatikan nih. Kalau nanti tiba-tiba misalkan candlesticknya impulsif merah, nah ini adalah tanda-tanda sweep liquidity. Tapi kalau itu belum ada, masih potensinya koreksi naik ke atas. Oke, jadi itu untuk Solana. Coba perhatikan aja 8693 sampai dengan 8610. Ya area 86 lah. XRP sendiri. Nah, XRP sendiri juga sama ya, kemarin kita bahas di sini. Fair value gap tap sedikit ya kan. Di tap lalu dia drop. Oke, dia dari fair value gap dia drop ke bawah guys. Ini 4% buat kalian manfaatin. So I think ini cukup oke ya profitnya ya 4%. Dan sekarang harga balik lagi. Justru bahkan masuk ke area supply. I think it's good opportunity untuk kita ambil juga potensi shortnya. Oke, kalau dari rejection candle. Oke, balik lagi, saya akan tetap tunggu open US nanti untuk validasi. Tapi so far saya udah lihat area ini menarik untuk ambil short. Oke, coba kalian perhatikan aja beberapa jam ke depan. Karena kalau kita ambil short di sekitaran area ini sebenarnya kalau kalian agresif ya, ini area-nya low risk banget sih. Nah, stop loss di atas high point. Ya, take profit di bawah supportnya aja. Ini udah dapat 1/2 guys. I think it's okay untuk kalian ambil. Karena kalian tahu reasonnya kenapa, nggak cuma asal hajar gitu loh. Oke, jadi itu untuk XRP ya so far masih potensinya akan to downside sih. Terus kalau kita cek BNB masih belum ya. BNB masih tetap di area 625, 629. Belum ada tanda-tanda juga. Ya selama harga tidak sampai ke area di sini, ya ingat poinnya. Selama harga belum masuk ke POI yang saya tandain, saya nggak akan ngapa-ngapain gitu. Meskipun saya tahu dia mau naik, saya nggak akan ambil long juga. Karena tendensinya masih bearish guys. Kenaikan di sini mungkin bentuk yang namanya low yang lebih rendah untuk akhirnya dia terjun ke bawah. Nah, jadi itu bagusnya adalah kita follow big money aja kemana, karena tren turun ya udah kita ambil short sell. Nah, short sellnya di mana? Ya di area-area penting, resisten. Jangan di tengah-tengah nih, masih di tengah-tengah nih. Gitu. Jadi untuk BNB masih no action, masih nunggu juga, wait and see juga itu guys. Jadi beberapa koin. Jadi so far dari outlook ini semoga kalian manfaatkan, keputusan di tangan kalian masing-masing ya kan. Tidak ada ajakan menjual ataupun membeli. Saya di sini pure hanya analisa, hanya membagikan plan saya pribadi dan analisa saya bisa salah. Oke guys, semoga kalian terbantu dan jangan lupa subscribe dan support channel ini guys. Thank you, see you in the next update.